Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Maryam, Siti Badriah, Tasya Ramadhani, Tri Rizky Fatmala, dan saya sendiri, Ula Adrik Nurhmati. Kami di sini akan membahas soal nomor 1 sampai 3. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Sri Badriah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sebuah bola berisi 3 mol gas H2 pada tekanan 0,75 atm dan temperatur 80 derajat Kelvin. Selanjutnya ke dalam bola tersebut ditambahkan 2 mol O2. Berapa derajat temperatur harus diturunkan supaya tekanan dalam bola tetap konstan? Untuk menghitung temperatur digunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan mutlak pada gas, V adalah volume, N adalah jumlah partikel pada gas dalam mol, T adalah temperatur dalam satuan Kelvin, dan R adalah konstansa gas ideal. Pada soal diketahui bahwa tekanan dan volume konstan, di mana R adalah ketetapan gas sehingga berlaku N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2. N1 yaitu 3 mol, T1 80K, N2-nya 30 mol tambah 20 mol, T2-nya 80K kurangi T2. Lalu 3 mol dikali 80K sama dengan 5 mol dikali 80K kurangi T2. 240 mol K hasil dari 3 mol dikali 80 Kelvin. 400 mol Kelvin hasil dari 5 mol dikali 80 Kelvin. Lalu dikurangi 5 mol T2. 400 dipindah ruaskan jadi 240 mol Kelvin dikurangi 400 mol Kelvin sama dengan 5 mol T2. 160 mol Kelvin hasil dari 240 mol Kelvin dikurangi 400 mol Kelvin. Dan 5 mol dipindah ruaskan menjadi 160 mol Kelvin dibagi 5 mol dan T2 hasilnya yaitu 32 Kelvin. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 mengenai berat molekul gas, menentukan berat molekul gas. Diketahui volume senyawanya yaitu 500 ml, kita konversikan ke dalam liter menjadi 0,5 liter. Kemudian temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, berat senyawanya 0,581 gram, persen C 92,24%, dan persen H 7,76%. Selanjutnya, nah, untuk menentukan berat molekul, langkah pertama yang dilakukan ialah menentukan jumlah mol senyawa dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Mol senyawa sama dengan volume senyawa dibagi volume gas dalam keadaan STP. Mol senyawa sama dengan 0,5 liter dibagi 22,4 liter per mol, hasilnya 0,02 mol. Setelah diketahui jumlah molnya, berat molekul dapat diketahui dengan perhitungan mol senyawa sama dengan massa senyawa dibagi massa molar. Nah, di sini kita mencari berat molekul, yaitu massa molarnya, massa molar sama dengan massa senyawa dibagi mol senyawa, yaitu 0,581 gram, dibagi 0,02 mol, hasilnya 29,05 gram per mol. Jadi, diperoleh massa molar adalah 29,05 gram per mol. Massa molar senyawa dalam gram sama dengan massa molekulnya dalam satuan SMA. Sehingga massa molekul senyawa adalah 29,05 SMA. Selanjutnya, untuk menentukan rumus molekul gas, nah kita harus mengetahui dulu untuk menentukan rumus molekul gas. Nah, perlu diketahui massa molar senyawa dan rumus empiris dari senyawa tersebut. Nah, massa molar senyawa dapat diketahui dari jumlah berat molekul.
Nah, menentukan rumus empiris digunakan dalam 10 gram massa senyawa, maka massa atom C sebesar 92,24 gram. Nah, di mana tadi diperoleh bahwa persentase dari atom C itu sebesar 92,24%, sehingga massa atom C-nya itu 92,24 gram. Nah, kemudian kita menentukan massa atom H. Nah, di mana persentase atom H itu sebesar 7,76%. Nah, sehingga diperoleh massa atom H itu sebesar 7,76 gram. Nah, kemudian dicari jumlah mol masing-masing unsur dengan menggunakan persamaan mol senyawa sama dengan massa senyawa per massa molar. Nah, jadi mol C itu sama dengan 92,24 gram per 12 gram per mol, sehingga mol C itu sebesar 7,68 mol. Nah, untuk atom H, mol atom H itu sama dengan 7,76 gram per 1 gram per mol, sehingga diperoleh mol atom H itu sebesar 7,76 mol. Karena perbandingan jumlah mol juga menyatakan perbandingan jumlah atom, maka perbandingan jumlah mol dapat digunakan untuk menentukan rumus empiris. Dengan perbandingan mol karbon dengan mol hidrogen. Dari rumus yang tadi kita ketahui di slide sebelumnya bahwa mol C itu sama dengan 7,68 dan mol H sama dengan 7,76. Karena atom-atom dalam molekul merupakan kelipatan bilangan bulat, maka perbandingan atom di atas harus bilangan bulat dan harus lebih sederhana, sehingga harus membagi kedua bilangan di atas dengan kelipatan bilangan paling kecil, yaitu 7,68 menjadi 1 berbanding 1,01. Perbedaan angka di belakang koma pada desimal kedua dapat diabaikan. Dengan demikian, atom C dan H adalah 1 berbanding 1. Paling sederhana dalam molekul. Dengan demikian, rumus empiris senyawa ini adalah CH. Dengan dikali N, kemudian N sama dengan 29,05 gram per mol dibagi 13 gram per mol, dihasilkan N sama dengan 2. Sehingga didapat nilai N sebanyak 2, maka CH dikali N sama dengan CH2. Kemudian menghasilkan C2H2 yang merupakan rumus molekul dari gas etuna. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan persamaan gas berikut, yaitu P ditambah A per Pi kuadrat dikali Pi sama dengan RT. Jika A adalah suatu tetapan, maka carilah nilai dot T per dot Pi dan dot T per dot P. Nah, dengan menggunakan turunan. Selanjutnya, nah, untuk mendapatkan nilai dari dot T dan dot T per dot Pi dan dot T per dot P menggunakan rumus turunan harus diubah ke dalam bentuk eksplisit, maka T sama dengan P ditambah A per Pi kuadrat dikali Pi per R. Nah, dot T per dot Pi sama dengan 1 per R dikali P ditambah A per Pi kuadrat ditambahkan dengan P per Pi per R dikalikan dengan A per Pi pangkat 3 dikali min 2. Nah, dot T per dot Pi ini menjadi 1 sama dengan 1 per R dikalikan dengan P ditambah A per Pi kuadrat ditambah Pi per R dikalikan dengan min 2 per Pi pangkat 3. Nah, dot T per dot Pi sama dengan 1 per R dikalikan dengan P ditambah A per Pi kuadrat dikurangi 2A per Pi kuadrat. Nah, didapatkan hasil dot T per dot Pi yaitu 1 per R dikalikan dengan P dikurangi A per Pi pangkat 2.
Nah, untuk mendapatkan nilai dari dot T per dot P, yaitu sama dengan Pi per R. Mungkin itu untuk jawaban yang ketiga. Eh, Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah kita mengenai soal berikan telah kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya.